Lawan-lawan potensial Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia antara lain Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Lantas, bagaimana peluang Indonesia untuk menaklukkan mereka? Kita kembali terhubung dengan Coach Justin. Nih Coach, bagaimana Anda? Ya, silakan Coach. Menurut saya ada beberapa faktor yang patut diperhitungkan ya. Satu, faktor teknis, faktor secara sepak bola kita nggak kalah. Tadi sudah disebut bahwa kita 4 kali bermain, 2 kali seri dan 2 kali menang. Jadi dari situ kita sama sekali nggak kalah. Faktor kedua adalah faktor cuaca. Di sana mungkin di bulan Oktober, awal pertengahan Oktober panasnya sama seperti Indonesia, tapi kelembapan lebih rendah. Dan juga rumputnya lebih bagus. Itu menguntungkan kita. Kelembapan mungkin sekitar 30-35%. Yang ketiga, ini yang kita tidak bisa kontrol, yang saya waspadai, yaitu faktor non-teknis. Karena kita lihat pada saat lawan Bahrain, extra time 6 menit, ditambah 50%, jadi 9 menit. Padahal tidak ada kejadian yang signifikan yang memberi alasan kepada wasit untuk menambah 3 menit. Terus kebobolan. Saya juga nonton matchnya Qatar lawan India, bermain di kandang. Bola itu sudah out mungkin setengah meter. Masih disahkan golnya. Jadi faktor-faktor non-teknis ini, tim Timur Tengah ini sangat punya reputasi yang tidak bagus. Karena dari 6 negara yang sudah lolos, pastikan lolos, hanya 1 dari negara Timur Tengah. Artinya mereka masih mengincar. Jadi 2 faktor itu kita menguntungkan kita, hanya faktor non teknis ini yang kita tidak bisa raba, yang kita tidak bisa tahu. Kemarin saya baru dapat kabar bahwa kita akan tetap bidding agar menjadi tuan rumah. Semoga dikabulkan. Baik, Coach Justin, ini tentunya ada banyak tantangan dan juga peluang yang akan kita hadapi ke depannya. Salah satunya adalah fisik pemain Timnas Indonesia. Anda melihatnya seperti apa dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan fisik dari Timnas Indonesia ini, Coach? Gini, mereka ini sebagian besar bermain di klub profesional di Eropa, liga manapun. Artinya di sana sudah dijaga. Jadi VO2 max-nya itu nggak ada masalah. Hanya kelembapan yang 80% itu menjadi masalah. Tapi jika kita bermain di kandang, oke. Nah, kalau seandainya kita main di Timur Tengah, di sana itu lebih kering, yang nggak jauh beda sama dengan pada saat summer di Eropa. Jadi tidak begitu jadi masalah, hanya kalau seandainya kita bermain di kandang sendiri, seandainya kita bermain di kandang sendiri, itu motivasi dari para fans itu luar biasa, sangat amat membantu. Nah, masalahnya kalau nggak salah sudah atau rencananya akan bermain di Qatar dan Saudi. Di situ saya rasa dari fasilitas nggak ada masalah, football teknis nggak ada masalah. Untuk meningkatkan stamina itu tergantung klub masing-masing atau pemain masing-masing, masih ada beberapa bulan bisa mereka usahakan untuk lebih bisa melawan cuaca yang sangat panas. Baik, tadi kita juga sudah membahas perkembangan formula yang diberikan oleh Coach Patrick Kluivert. Kalau Anda sendiri ini melihat, ini bagaimana Anda menilai kekuatan dari Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan juga Arab Saudi, Coach Justin? Saya beberapa bulan terakhir beberapa kali menonton tim-tim yang bermain, sebenarnya nggak jauh beda. Mereka banyak mengandalkan skill, banyak sekali long ball, fisik. Itu sudah ditunjukkan oleh Patrick Kluivert melawan Bahrain, melawan China, bahwa mereka bisa menahan, mereka bermain sangat kompak. Tapi kembali lagi tergantung sikon, apakah kita tertinggal terlebih dahulu atau apakah kita unggul terlebih dahulu dan sisa berapa menit. Kalau kita kembali ke kemarin lawan China, kritikan saya hanya satu sedikit, saya rasa pergantian pemain masih terlambat. Mereka masuk di menit 74 dan 83 beberapa pemain. Tapi seharusnya sudah kelihatan di antara menit 60-70 beberapa pemain sudah terlalu capek. Jadi saya harap ini lebih diwaspadai lagi sehingga kita bisa melakukan pergantian pemain lebih cepat lagi untuk mempertahankan intensitas bermain, memasukkan fresh legs. Itu sangat penting sekali.
Baik, kemudian di putaran keempat nanti, apakah ada kejutan baru dari Patrick Kluivert, misalnya dengan pemain-pemain baru, Coach? Ya, itu sebenarnya itu bukan ranah Patrick Kluivert ya, itu lebih ranah PSSI. So far saya belum dengar berita itu, tapi saya harap kalau seandainya terutama lini depan bisa diperkuat, saya harap akan ada pemain baru. Hanya apa namanya yang saya buat saya cukup happy di bulan September pada saat international break kita akan kemungkinan besar akan bertanding uji coba melawan 2 tim dari Timur Tengah. Di situ kita bisa bereksperimen, Patrick bisa bereksperimen apakah bermain dengan 4-4-2 atau 4-2-3-1 atau mempertahankan 3-4-3. Ya kita nggak tahu, minimal Kluivert mendapatkan 2 match untuk bereksperimen. Itu sangat amat membantu. Baik, dari semua yang Anda bahas tadi, Coach, dengan tantangan dan juga peluang untuk melawan negara-negara Timur Tengah, kira-kira strategi atau formasi seperti apa yang sebaiknya disiapkan? Nggak bisa kita bilang sekarang, karena kita tidak tahu siapa yang cedera, siapa yang fit nanti, siapa yang out of form, atau siapa yang nanti. Jadi saya tidak mau berandai-andai, mending kita menunggu menjelang sana, kita bisa lihat dengan squad apa yang kita bermain. Ini contoh aja, seandainya tidak ada Jay Itzes, itu kan pengaruh sekali. Atau tidak ada Tom Haye, kan berpengaruh sekali. Jadi sistem ini atau line up seperti apa, kita tidak pernah tahu, tergantung squad yang dimiliki dan tergantung form dari pemain seperti apa. Jadi kalau seandainya Kambuaya dan Jakob dan Egy bermain, belum tentu mereka menjadi starter lagi. Itu yang akan dipantau terus oleh tim pelatih. Jadi kita nggak bisa berandai-andai sekarang, masih jauh lah. Baik, tapi kalau kita lihat dari pertandingan kemarin, ini Miss Hilgers belum dimainkan. Kira-kira apa alasannya, Coach Justin? Ya. Alasannya simple, Miss Hilgers tidak biasa bermain dengan 3 back. Itu sudah dia tunjukkan pas lawan China pada saat kita kalah dan juga lawan Australia. Dan jika Kluivert ingin bermain dengan 3 back, sudah kelihatan lawan Bahrain bahwa Rizky Ridho, Justin sama Itzes jauh lebih kompak. Bukan artinya Miss Hilgers pemain jelek, enggak, sama sekali tidak. Dia pemain sangat berbakat, diminati oleh banyak klub lokal di Eredivisie maupun di luar. Tapi ini masalah chemistry, masalah kecocokan. Maka dari itu saya tadi di awal bilang, Patrick Kluivert dengan squad yang ada, Patrick Kluivert bisa bermain dengan beberapa strategi. Baik, Coach, menurut Anda apakah kita bisa menjadi pemuncak grup nantinya? Ya, kalau kita rank 2 kan kita masih bisa menang, bisa lolos. Saya bilang peluang kita lolos lebih besar daripada 50%. Yang saya takutin kan hanya faktor non teknis kalau kita dikerjain dan lain-lain. Tapi secara football teknis, saya rasa 60%, 70% kita bisa lolos ke round berikutnya. Dengan catatan pemain pentingnya nggak ada yang cedera juga ya. Itu penting sekali itu. Baik, kemudian ini melihat lawan-lawan dari negara Timur Tengah ini yang dikenal dengan permainan fisik dan juga taktisnya. Ini kira-kira menurut Anda perlu nggak sih timnas Indonesia ini melakukan pertandingan persahabatan dengan negara-negara Timur Tengah tersebut? Ya, itu akan dilakukan. Saya tadi dapat kabar dari orang PSSI akan dilakukan di bulan September. Dan itu sangat penting, di situ memberikan waktu dan ruang kepada Patrick Kluivert untuk bereksperimen. Apakah dia ingin menerapkan sistem berbeda dengan 4 back atau dia tetap mempertahankan 3 back, dan dia akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain lainnya, tidak hanya pemain Liga 1 tapi juga pemain seperti Hilgers, Dean James, Shane, Patinama yang kemarin tidak dimainkan sama sekali. Jadi uji coba itu sangat penting untuk kedepannya seperti apa. Baik, tentunya kita menantikan ya gebrakan-gebrakan baru dari Coach Patrick Kluivert dan kita doakan timnas Indonesia bisa melenggang menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih Coach Justin sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, Laura. Selamat.